Judul tausiah Dauren adalah tanpa adu domba hidup berjaya. Nah, itu dia. Penasaran ya Kak? Tapi orang lebih penasaran sama pita di belakang. Oh, Masya Allah, jadi salah fokus jadi ya salah sama fokus pita di ya. belakangnya. Nggak apa-apa, cantik ya. Nanti Iya, Kak Ona boleh pinjam. nggak boleh pinjam, maksudnya boleh beli juga. Boleh beli juga ya, yang seperti baik. itu. Iya, kita langsung saja menyaksikan penampilan dari Dauren Zahra Deswa. Kami guru SDIT Ajukan Pusat mendukung sepenuhnya Ananda Dauren dalam lomba akademi dan injil. Sudah sampai ya. 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang Nauren hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, ayah bunda serta sahabat dai TVRI dimanapun Anda berada. I love you forever. Berdirinya Nauren di sini adalah untuk menyampaikan tausiah yang berjudul tanpa adu domba hidup berjaya. Sahabat dai, di zaman sekarang ini tidak sedikit kita melihat kejadian orang yang seharusnya saling mengajak malah saling mengejek, orang yang seharusnya saling merangkul malah saling memukul, orang yang seharusnya saling menghormati malah saling membuli. Kenapa itu bisa terjadi? Disebabkan penyebaran adanya adu domba. Adu domba, adu domba, mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 10 hingga 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Allah. Dan janganlah kepada setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Sahabat dai yang berbahagia, berdasarkan ayat yang dibacakan tadi menjelaskan orang-orang yang memecah belah, yang berjalan dengan mengadu domba untuk merusak semuanya di antara hubungan orang-orang manusia tersebut. Dulu bangsa Indonesia pernah dijajah, bahkan sampai ratusan tahun lamanya. Semua itu kenapa? Karena perbuatan adu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Namun kita bisa belajar dari pengalaman pahit itu bahwa perpecahan terjadi karena perbuatan adu domba. Lanjut Besti. Menurut Imam Azhabi di dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan, orang-orang pengadu domba termasuk manusia yang paling buruk. Seperti kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di kota Madinah yang memecah belah suku Aus dan suku Khazraj. Akhir hayatnya ia menderita sakit yang keras, lalu meminta baginda Rasul untuk menyolatkan dan mendoakannya. Meskipun baginda Rasul menurutinya, tetap tidak membebaskan Abdullah bin Ubay bin Salul dari siksanya Allah. Maka Rasulullah sangat mengancam perbuatan namimah atau perbuatan adu domba. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat dai, jangan biarkan hidup diadu domba, terkikis oleh curiga dan prasangka. Tak ada kebaikan di dalam
domba yang dijelaskan. Bila datang suatu kabar dari orang fasik, orang jahil, maka diteliti terlebih dahulu sesuai kebenarannya. Jadi, kalau kita yang diadu domba, kalau kata Ustaz nih, ya kan Ustaz? Tabayun dulu, cek and recheck dulu, baru bisa dipercaya. Setuju sahabat dai? Mantul, mantap betul. Zaman sekarang masih suka mengadu domba. Jangan ya sobat ya, jangan. Zaman sekarang masih mau diadu domba. Jangan ya dek ya, jangan. Oleh karena itu sahabat dai, mari kita jaga kedamaian dan ketentraman antar sesama kita. Karena tanpa adu domba, hidup berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Nauren. Ya, maju sedikit ya. Luar biasa dia ya. Walaupun sudah lama tidak tampil di Iya. panggung ini ya Kak Tapi Ona. tidak demam panggung. Tidak ya, demam Kak? panggung karena memang ini sudah penampilannya yang ke berapa ini ya, sudah kesekian kali keempat ya Kak ya. Nah, Yang jadi keempat. sudah tidak ada gugup lagi ataupun merasa grogi. Betul ya Nauren ya? Ih, Masya Allah. Tapi gimana menurut dewan juri kita? Itu dia, kita harus tahu juga nih. Siapa nih Kak Ona? Kita persilahkan. Silakan Kak Suhadi. Iya, silakan. Iya, terima kasih Kak Nari. Assalamualaikum Nauren. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana perasaannya? Tenang Ustaz. Tenang. Sebelumnya gimana? Masya Allah. Nah, kakak mau tahu dulu nih apa kegiatannya selama off kemarin? Yang berhubungan dengan dai lah. Ada tampil. Ada tampil ya? Tampil mengisi acara kah? Lomba kah? Atau bagaimana? Mengisi acara Ustaz. Oh, mengisi acara. Masya Allah. Berarti udah diundang-undang nih Kak Ona ya. Luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya agak mau ucapkan selamat ya sudah bisa masuk 12 besar ADC 2024. Artinya sudah banyak nih teman-temannya yang belum berkesempatan, tetapi Nauren mampu ya mengambil kesempatan itu dengan penampilan-penampilan sebelumnya. Dan hari ini penampilan keempat ya setelah tahap 1, 2, 3 dan di 12 besar. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian kakak mau mulai dari konten dulu ya. Kontennya alhamdulillah bagus ya, sistematis juga dengan judul Tanpa Adu Domba Hidup Berjaya. Nah gitu ya, berarti dengan adu domba hidup bahagia juga, ada kemungkinan berarti. Iya ya, secara konten ini sudah mantap, sistematis, ayat yang dipilih juga kuat ya, untuk menguatkan materi tersebut, dan secara keseluruhan sudah oke lah terkait materinya. Nah kemudian untuk dari segi penampilan yang mau kakak sampaikan ini, yang pertama itu dari segi tempo ya, kakak melihat ini masih agak speednya masih agak cepat ini ya. Nah di latihan pernah nggak diukur durasinya, waktunya? Pernah. Biasanya berapa? Terakhir latihan berapa 4 durasi? menit 50 detik. 4 menit 50 detik ya. Kalau sekarang Kak Suhadi? Sekarang 4 menit 55 detik. Oke, beda tipis ya. Ya, aman. Ya, aman. Hanya saja kakak melihatnya ini kontennya ya agak lebih padat dari biasanya. Ketika konten seperti ini disampaikan dengan intonasi yang tenang, tentu akan kena di durasi. Kan begitu? Nah, artinya cara mensiasatinya tentu kontennya yang kita press, bukan waktunya, karena waktunya sudah pakem ini begitu ya. Nah, sehingga memang di kontennya bisa kita pilih tuh kalimat-kalimat yang lebih produktif, yang lebih menggigit, yang ingin kita tonjolkan dalam tausiah kita itu begitu. Ya, karena memang di situ tantangannya. Nah, kemudian yang mau kakak sampaikan kreasinya bagus. Ya, yang unik dari Nauren ini tadi ada lagu ya. Nah, ada lagu yang memang connect juga nih dengan kontennya. Begitu. Ya, itu saja dari kakak. Secara keseluruhan sudah bagus.
tegasnya dapat, hanya saja barangkali nanti untuk tema-tema yang lain perlu ada dinamika, ya dinamika intonasi, ya tidak hanya kita ngambil dari yang tengah sampai yang tinggi saja, yang rendah itu juga perlu. Dan tidak selalunya poin penting itu disampaikan dengan intonasi tinggi. Ya, ada juga momen di mana poin penting itu bisa kita sampaikan dengan intonasi paling rendah dengan menjaga kestabilan artikulasi. Gitu ya. Oke, sukses selalu untuk Naura. Amin ya robbal Terima kasih alamin. banyak Kak Suhadi. Iya, Nah, jadi kita jangan selalu ngegas terus Kak Nori. Betul. Nah, harus ada ini ya. Iya, ada dinamikanya temponya, tadi ada ya. nada Betul. rendah, nada sedang, dan nada tinggi ya. Luar Atau biasa. tadi mungkin karena Noren terlalu bersemangat kali ya Kak Suhadi ya. Bisa Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Ah, Luar tapi biasa. nggak apa-apa, walaupun kayak gitu tetap bagus ya. Tetap Kak, ya. bagus. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Oren. Silakan, boleh Ke belakang Kembali lagi. ke belakang. Iya. Baik. Nah, pemirsa, di mana saja Anda berada, itu dia kita sudah menyaksikan peserta yang kedua ya Kak Ana ya. Untuk selanjutnya kita akan